Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu jangan munafik. Tapi sebelumnya mari kita bersama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kesibukan kami Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami memerlukan setiap firman Tuhan, kami memerlukan pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kami merenungkan sabda-Mu, mampukan kami juga untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26. Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26. Yang demikian sabda Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita begitu di dalam film. Jadi di dalam film ini ada satu bagian ceritanya, ada seorang bapak gitu, ada seorang bapak yang dia setiap sore itu dia pergi ke gereja. Setiap sore sekitar jam 5, jam 6 begitu dia selalu pergi ke gereja. Dan melihat aktivitas itu, melihat kebiasaan itu, kemudian sang pastor, ada seorang pastor, dia menjumpai si bapak ini. Dia bertanya kepada bapak ini, kenapa Anda setiap sore datang ke gereja? Kemudian di dalam obrolan itu si bapak tadi cerita. Dia cerita kalau saya ini seorang pemabuk, saya jarang pulang ke rumah, saya sering memukuli istri saya juga sering memukuli anak saya, dan saya merasa hal yang saya lakukan itu berdosa. Kemudian saya ingin mencari Tuhan. Saya datang ke gereja, saya ingin berdoa, saya ingin mencari Tuhan di sana. Tapi kemudian si bapak ini mengatakan bahwa, tetapi saya tidak menemukan Tuhan. Saya justru semakin jatuh, saya justru semakin bingung Tuhan di mana. Nah, kemudian si pastor dengan tenang dia menjawab, jika engkau ingin mencari Tuhan, pulanglah ke rumah, temuilah istrimu, temuilah anakmu, dan peluklah mereka. Nah, dalam satu bagian scene ini atau penggalan film ini, kita belajar bahwa seringkali kita berbicara tentang sesuatu yang berbau-bau agama, kita berbicara tentang sesuatu yang berbau rohani, yang kita anggap
rohani dalam tanda kutip, bahwa hidup kita adalah hidup yang sering membaca Alkitab, hidup kita adalah hidup yang sering berdoa, hidup kita adalah hidup yang sering mencari Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan kita justru mengabaikan hal-hal yang lainnya. Hal-hal lain apa? Contohnya adalah keluarga misalnya. Apakah kita mencintai keluarga kita sama seperti ketika kita mencintai aktivitas kita yang berbau rohani? Apakah kemudian kita mengasihi keluarga kita sama seperti kita ketika kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan rohani? Dan seringkali kita justru mengabaikan hal yang penting, yaitu ketika di dalam ayat ini dikatakan bahwa celakalah hai orang Farisi dan ahli Taurat ketika engkau mementingkan sesuatu yang sebenarnya itu di permukaan, tetapi engkau anggap itu menyeluruh. Tetapi pada saat yang bersamaan engkau melupakan sesuatu yang lebih dalam, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, ketika kita mau menjalani kehidupan kita yang rohani itu, seringkali kita menjadi orang-orang yang munafik. Kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling mengenal Tuhan. Kita merasa bahwa diri kita orang yang paling dekat dengan Tuhan oleh karena aktivitas-aktivitas rohani kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita melupakan, kita meninggalkan esensi dari ketuhanan, esensi dari kealahan itu sendiri, yaitu belas kasihan, kesetiaan. Oleh karena itu, marilah kita hidup bukan sebagai orang-orang munafik, tetapi kita sebagai orang-orang yang berintegritas. Ketika kita mengatakan bahwa kita mau hidup dalam kehidupan rohani, maka kita juga harus dalam waktu yang sama, kita pun juga hidup dengan kesungguhan kita, dengan contohnya dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan kita tetap perhatikan mereka, dengan kita tetap memberikan cinta kepada mereka, kita pun sudah menunjukkan bahwa kita mau hidup dalam kerohanian kita. Jangan menjadi orang munafik, tapi jadilah orang yang berintegritas dan konsisten. Selamat menjalankan kehidupan yang berintegritas, selamat mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, seringkali Tuhan kami hidup di dalam kemunafikan kami. Kami mengatakan bahwa kami ingin mencari Engkau. Kami mengatakan bahwa kami ingin hidup di dalam kerohanian kami. Kami merasa bahwa kami adalah orang yang baik. Kami merasa bahwa kami adalah orang yang rohani karena kami menjalankan hal-hal, kami menjalankan perintah-perintah-Mu. Kami sering membaca Alkitab, kami sering berdoa, kami sering persembahan, tetapi pada saat yang sama seringkali kami melupakan peran kami yang lain, yaitu peran untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan untuk mengasihi dan bertanggung jawab kepada keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk kami terus menjalankan kehidupan kami yang berintegritas dan kami tidak menjadi orang-orang munafik. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.